Sore itu, Jayus dan pamannya Nurul mengendarai motor Honda Beat menuju ke rumah Eko Prayitno. Keduanya pun lalu turun di depan rumah Eko dan mengetuk pintu rumah. Rumah Eko berada di Jalan Desa Curah Kalah, Kecamatan Jangkar, Situbondo. Karena tidak ada jawaban dari dalam, keduanya kembali mengetuk pintu. Kali ini ada jawaban dari dalam. Eko Prayitno yang membukakan pintu dan mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Tapi hanya Jayus yang masuk, sementara Nurul menunggu di luar rumah. Di dalam rumah, Jayus lalu menanyakan imbalan uang kencan yang pernah dijanjikan oleh Eko. Merasa ditagih janjinya, Eko malah marah-marah lalu memukul kepala Jayus. Sebenarnya Jayus dan Nurul ini bukanlah penyuka sesama jenis. Mereka bersedia kencan dengan Eko karena dijanjikan sebuah imbalan. Karena itu, mereka mendatangi Eko dan menagih imbalan yang pernah dijanjikan tersebut setelah kencan beberapa kali. Perlakuan kasar Eko ini kemudian diceritakan Jayus ke pamannya yang bernama Nurul yang saat itu menunggu di depan rumah Eko. Nurul yang kesal lalu mengajak keponakannya itu ke rumahnya di Desa Kertosari, Kecamatan Asem Bagus. Setibanya di rumahnya, Nurul dan Jayus masing-masing mengambil sebilah pisau. Keduanya lalu kembali ke rumah Eko. Saat mengetuk pintu, keduanya tak langsung dibukakan oleh Eko. Jayus dan Nurul pun terlihat mondar-mandir di sekitar rumah Eko. Rupanya, keadaan tersebut menjadi perhatian Suryadi, warga sekitar. Setelah lama diamati, Suryadi kemudian menghampiri dan menanyakan keperluan Jayus dan Nurul. Tapi keduanya berdalih hendak menemui Eko karena disuruh menjaga rumah. Tanpa curiga sedikit pun, Suryadi akhirnya meninggalkan keduanya. Mereka kemudian mengetuk pintu lagi dan Eko akhirnya keluar. Nurul dan Jayus lalu masuk dan kembali menagih uang imbalan kencan selama ini. Lagi-lagi Eko meresponnya dengan marah-marah. Emosi ditagih terus, Eko hendak memukul Nurul, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Nurul. Nurul yang lebih siap lalu mencengkram baju Eko dan memukul kepala Eko berkali-kali dengan tangan kanannya. Eko yang tak tinggal diam dan melawan dengan balik memukul wajah Nurul. Jayus yang mengetahui hal ini lalu berusaha memenggangi tangan Eko. Pisau yang dibawanya lalu dikeluarkan dan ditancapkan ke leher sebelah kiri hingga Eko pun ambruk ke lantai. Kebengisan Nurul dan Jayus berlanjut. Keduanya lalu membabi buta, menusukkan pisau ke sekujur tubuh Eko. Merasa tidak berdaya, Eko langsung berteriak meminta tolong. Tapi buru-buru Nurul mencopot kain selayat di kepalanya dan menyumpalkan ke dalam mulut Eko. Usai terkapar dan bersimbah noda merah, tubuh Eko lalu diseret ke arah belakang rumah hingga tepat di bawah pohon. Mengetahui Eko sudah tidak bernafas, Jayus langsung ke ruang tamu, namun ia menyadari ada seseorang yang mengintipnya dari luar. Keduanya lalu bergegas memanjat pagar rumah dan kabur melarikan diri. Rupanya, seseorang yang mengintip dari luar tersebut adalah Tri. Tri adalah adik Eko yang memang baru saja tiba dari luar kota. Adik perempuan Eko inilah yang kemudian pertama kali menemukan jasad Eko bersimbah noda merah di bawah pohon. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 9 November 2020 malam. Kemudian membuat geger warga setempat. Polisi yang mendapat laporan lalu kemudian datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Sedangkan jenazah Eko dievakuasi di RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi kemudian menangkap Jayus dan Nurul tidak lebih dari 12 jam sejak peristiwa itu terjadi. Keduanya ditangkap di masing-masing tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. Motif dari kasus ini adalah sakit hati. Ternyata korban yang berusia 68 tahun itu menjanjikan kompensasi sejumlah uang kepada Nurul dan Jayus, asalkan keduanya bisa memuaskan hasrat birahi korban. Tertarik dengan tawaran itulah kedua tersangka pun bersedia melayani, bahkan hingga beberapa kali. Tapi korban tetap tidak merealisasikan janjinya, sehingga membuat kedua tersangka menjadi sakit hati dan dendam. Akibat perbuatannya tersebut, Nurul dan Jayus pun dijerat dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa berencana. Paman dan keponakan tersebut selanjutnya diadili. Dan pada Rabu 28 April 2021, Jayus Effendi dan Nurul Furqon divonis masing-masing 12 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu masing-masing 15 tahun penjara.